pemeriksaan silang juga itu udah dilakukan. Ya. Tapi kenapa baru kemarin? Ya, mungkin perlu berhati-hati karena kan melibatkan institusi oknum dalam sebuah institusi kan. Ya, betul. Nah, kehati-hatian itu yang mungkin Anda salah artikan bahwa dianggap sebagai sebuah ancaman. Oh, bukan. Bukan. Itu berbeda itu. Oh, berbeda ya. Lalu kira-kira kalau memang ada upaya intervensi itu kemana? Artinya melalui F-nya atau ada pihak-pihak lain yang kemudian akan masuk dalam kasus atau gimana? Ada pihak lain yang memang mencoba untuk menelpon saya dan itu mungkin 2 atau 3 orang lah. Itu minggu kemarin juga sudah ada telepon juga untuk suruh saya untuk mundur. Tapi ya sebagai lawyer bahwa ini profesi mulia, saya harus. Ya, tapi apa yang kemudian membuat Anda yakin, Bang Andri, bahwa intervensi atau tekanan itu sebenarnya datangnya dari oknum TNI misalnya? Siapa tahu ada orang yang kemudian mengail di air keruh. Nanti saya tidak bisa menjawab di sini ya, Bang Don ya. Itu bagiannya persidangan ya? Di persidangan semua. Artinya Anda sudah menyiapkan peluru-peluru lainnya? Ya, bahkan kemarin kan kita udah ajukan di Justice Collaborator itu, di permohonannya kita. Oke. Terkait seperti apa permohonan GC-nya kita, kan kita tidak bisa buka di sini. Oke. Nah, soal GC itu sendiri, bagaimana peluangnya? Nanti yang akan menilai GC ini adalah majelis hakim. Tapi karena prosedurnya harus melalui lembaga penjamin saksi korban, jadi mereka yang akan mengawasi. Nanti seperti apa nanti dalam proses persidangan, tetap majelis hakim lah yang akan menilai dan memutus. Oke, dari perspektif Anda sendiri sebagai kuasa hukum tersangka, apakah kemudian yang menjadi mastermind ini merupakan satu orang, satu pihak, atau ada beberapa lapis, Bang Andri? Kalau logika saya, itu bisa jadi itu tuh ada di klaster ketiga dengan klaster keempat itu. Nah, mereka lah yang dader atau intelektualnya di situ. Mereka lah yang merencanakannya di situ. Yang sponsorin juga? Kalau perihal sponsor ini kan sudah lihat, tapi seperti apa di situ saya juga belum tahu. Karena kami ini kan terputus. Tapi karena analisa saya di media sosial seperti itu. Oke. Saya bukan polisi ya, Bang Andri ya. Saya juga bukan hakim. Tetapi dari perspektif Anda, motifnya ya sampai akhirnya kita duduk di sini membahas kasus ini, apa sebenarnya? Justru sampai sekarang, Bang Doni, saya belum mengetahui. Dan kalau macam perihal ini, saya juga tidak mau tahu. Karena saya biar konsentrasi aja di klaster kedua, di klien saya. Karena kalau macam saya masuk di situ, berarti kami dianggap mengetahui. Jadi kami terputus betul-betul bahwa dari proses pendampingan, keterangan, apapun semua terputus sampai di situ. Tapi kan Anda pasti dengar dong berita yang beredar di luar bahwa ini ada hubungannya juga dengan soal kredit ya yang tidak disetujui oleh kepala cabang bank. Informasi itu dengar di media sosial, tapi menurut saya terkait proses pendampingan dan kuasa yang saya terima tidak relevan juga untuk kami untuk mengetahui, biar kami konsentrasi di klaster penculikan. Bang Andri, yang ingin saya tanyakan, apakah klien Anda kemudian diberitahu oleh F atau orang lain di belakangnya bahwa tugas mereka menculik, memaksa korban dengan alasan itu? Yang pasti perintahnya adalah bahwa pada saat si F memerintahkan ke Eras dan kawan-kawan untuk penjemputan paksa ini, bahwa ada salam dari pihak tertentu. Salam dari? Ada salam dari pihak tertentu. Pada saat waktu berhasil dijemput, di situ ada salam dari pihak tertentu. Maksudnya apa nih salam ini? Mau ngasih tahu tentang sosok tertentu gitu? Ya, kurang lebih itu seperti itu. Jadi sosok ini titip salam kepada klien Anda? Lewat Oknum F, dia berbicara ke tersangka Eras. Eras, pada saat kalian berhasil menjemput korban, tolong sampaikan pesan dari itu. Itu dilakukan. Jadi maksudnya sampaikan ke korban ada salam dari oknum ini. Ya. Siapa ini titip salam itu? Saya juga udah kurang paham namanya. Inisial. Nggak, makanya ada etika juga, jadi kita tidak harus menyebut di sini seperti itu. Itu yang membuat Anda curiga? Justru itu. Tapi sekarang kan dengan F ini ditahan, keyakinan saya untuk membongkar kasus ini sudah mulai yakin bahwa akan rontok juga pelaku yang lainnya.
Karena kemarin kan sudah terkunci tuh di 15 itu tuh. Ini kan sudah ada penambahan satu lagi tuh. Akan ada penambahan yang lain-lain lagi nanti pada saat di persidangan. Besok kabarnya ada rilis bersama Polda dan juga Pomdam ya, benar? Saya belum tahu itu, tapi besok juga kami ke Polda juga untuk lihat adik-adik di sana. Agendanya apa? Ya biasa kunjungan biasa kita yang sebagai lawyer, sebagai keluarga untuk kita memberi makan lah untuk mereka. Berapa kali Anda sudah berkomunikasi dengan klien Anda, Bang Andri? Cukup dan seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Oke, selama kunjungan atau bertemu dengan klien Anda, apakah ada informasi-informasi yang disampaikan yang mungkin yang ya ini hanya sebagai asumsi ya bahwa mereka juga menjadi bagian dari sebuah jebakan gitu atau gimana? Oh, bahwa satu hal yang paling pertama itu bahwa kemarahan yang besar dari Eras ini terhadap si F. Kenapa marah? Bahwa dialah yang membuat mereka menjadi tumbal sekarang ditahan di Polda. Kan sudah terima duit. Tapi perjanjiannya adalah bahwa mereka hanya menjemput paksa dan si F ini yang mengantar pulang korban ini ke Bogor. Ternyata pernah diantar pulang dalam keadaan tidak pernah sehat. diantar pulang dalam keadaan hidup. Itulah satu kemarahan dari Eras. Nah, klien Anda itu tahunya kapan? Tahunya itu tuh pada saat tanggal 21. Setelah berapa hari? Kan tanggal 20 itu mereka melakukan penjemputan paksa. Satu hari. Habis setelah itu mereka menerima uang, Eras ini pergi ke Flores untuk mengikuti acara adat di Flores. Itu dimana kalau di sosial media sebelumnya kan berbicara melarikan diri. Tapi sebenarnya kalau kita di Flores itu ada acara kematian, setelah kematian namanya itu tuh pesta kenduri. Nah, Eras itu tuh menghadiri pesta kenduri itu. Jadi di bukan Flores. lari. Bukan lari. Karena memang waktu itu belum dicurigai sebagai tersangka ya. Ya, dan mereka tidak mengetahui bahwa akan terjadi seperti ini. Mereka tidak tahu sama sekali. Pada saat sampai di Labuan Bajo melalui Satreskrim Polres Manggarai Barat menangkap Eras dan menunjuk bukti bahwa orang yang mereka jemput paksa meninggal. Disitulah dia coba telepon Ferry. Ferry sudah tidak mengangkat lagi telepon. Di situ dia marah di situ. Oke, menelpon dengan menggunakan handphone sendiri? Handphone yang dimiliki Eras, karena kan selama proses pekerjaan itu dari tanggal 18, 19, intens kan komunikasi itu. Saya yakin teman-teman penyidik Polda Metro Jaya sudah melihat semua hasil komunikasi di handphonenya Eras. Karena itu sudah sebagai bukti juga. Tapi artinya kalau Anda yakin bahwa klien Anda kemudian hanya berhenti pada klaster yang awal menjemput, akhirnya tidak usah khawatir dong. Ya kan? Untuk yang eksekutor itu kan pasti akan ada bagiannya sendiri kan? Ya, saya yakin sekali Bang Doni. Tapi kita sebagai pengacara ini bahwa keyakinan kami bahwa memang benar 1000%. Tapi kan kami tidak yakin juga dengan klaster yang ketiga ini atau klaster yang keempat. Seperti apa BAP-nya mereka. Itu. Nah, saya berharap betul-betul pasal yang dikenakan ke mereka ini antara 338 dengan 340 KUHP. Harus lebih berat. Iya, memang harus seperti itu. Karena ya yang merencanakan pembunuhan itu kan sudah jelas diatur pasal 340 Tapi kan KUHP. kalau saya lihat ya Bang Andri, tidak ada pintu atau peluang untuk kemudian mengambing hitamkan klien Anda. Kan polisi sudah menjelaskan lewat Jenderal Ito tadi bahwa sudah diklasterisasi sebenarnya. Yang lebih berat pasti eksekutor dong. Iya, tapi itu kan setelah proses penyidikan berjalan. Itu setelah proses penyidikan berjalan, bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah berhasil mengklasterkan perbuatan setiap tersangka ini. Disitulah apresiasi kami ke penyidik Polda Metro Jaya. Artinya Anda tidak perlu khawatir bahwa klien Anda pasti akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan apa yang dia perbuat, begitu kan? Tapi sebagai pengacara tidak ada kata zona nyaman, Bang Oh Doni. begitu. Itu. Kenapa masih curiga? Kami harus berpikir paling buruk, Bang Doni. Tapi bagaimana caranya? Ini logika sederhana saya. Anda pasti lebih ahli. Bagaimana caranya kemudian bisa tiba-tiba akan dalam tanda petik dikambing hitamkan klaster penjemput menjadi klaster eksekutor gitu? Kan begini. Atau mastermind misalnya? Beberapa kasus yang ada lah. Saya tidak berbicara di kasus yang sini. Itu yang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, tapi ada yang dikambing hitamkan. Ya itu tadi turut serta. Turut serta itu kan kita tidak tahu klaster yang lain karena mereka kan tidak saling mengenal di sini. Seperti apa BAP mereka kami tidak tahu. Di klaster intelektual juga seperti tapi sama apa. F mengenal kan? Sama F mengenal. Justru bertatap muka juga beberapa kali.
bukan bertatap muka, bahkan sebelum peristiwa ini sudah pernah ketemu. Sudah saling kenal. Sudah saling kenal. Itu sebabnya pekerjaan ditangani oleh klien Anda. Betul. Karena mereka sudah saling kenal. Tapi Bang Andri, saya mau tahu, sejujurnya selama proses klaster penjemputan itu berlangsung, yang kemudian rekaman CCTV-nya bisa kita lihat beredar di mana-mana itu, apakah ketika di dalam kendaraan sampai menuju ke lokasi itu, ada aktivitas yang kemudian melukai, menyakiti korban? Oh ya, itu benar. Karena dari klaster pengintai itu kan memberi informasi itu tuh dari pagi. Itu. Nah, klaster penjemputan paksa itu tuh sampai di lokasi itu tuh jam 11.45 atau menjelang jam 12 siang. Itu. Tapi di situ Eras berkomunikasi terus dengan F. Itu bahkan dilarang untuk keluar dari dalam mobil. Iya, kan masih menunggu. Iya. Sampai Itu. kemudian seperti yang kita lihat rekamannya itu kan korban. Jadi di situ ada kegelisahan dari Eras. Kenapa? Kenapa untuk pergi keluar dari dalam mobil aja dilarang? Itu. Karena dia udah pokoknya semua standby ada di mobil atau apapun semua. Jadi dalam proses menunggu seperti itu juga kan Eras tidak nyaman di situ. Itu. Nah, pada saat jam 4 sore korban ini mendatangi mobil. Itu. Pada saat mendatangi mobilnya parkir di sebelahnya kan. Itu. Eras juga tidak tahu tuh bahwa ada beberapa mobil lain yang mengikuti mereka di situ. Atas perintah? Atas perintah F. Jadi Betul. ada yang mengawasi klien Anda bekerja atau tidak begitu? Ya, betul sekali. Oh, ini kayak ada double agent ya. Tapi kan sebenarnya begini, Nah, ini seperti Bang Andri lihat ini. Ini rekaman CCTV kan. Coba Anda jelaskan. Nah, ini kan sudah dijemput ya? Iya. Oke. Nah, Sudah masuk mobil ini. apa yang kita lihat ini bahwa ada mobil lain juga yang Eras dan kawan-kawan Tidak tahu. bahwa Di mana sedang mobil mengawasi. Itu ada belakang itu. Oh, di belakangnya mobil putih. Itu. Dan itu sudah ada rekaman Oke. ini kan sudah dipegang sama Mobil penyidik Polda itu Metro Jaya. isinya orangnya F. Yang setelah kami mendapat informasi dari penyidik Polda Metro Jaya, itu tuh yang ada sebagian tuh klaster ketiga itu. Oh, ada di mobil itu. Di klaster ketiga itu ada 2 atau 3 mobil. Oh, berarti yang di mobil itu juga. Di sini kan terputus. Betul. Tapi sebenarnya tuh ada nyusul berapa mobil lagi dari situ. Tuh. Anda sudah lihat rekamannya? Iya. Oke, Bang Andri. Ini asumsi ya. Saya begini, ketika kemudian akhirnya korban meninggal dunia, apakah memungkinkan klien Anda dianggap turut serta karena selama klaster penjemputan paksa itu terjadi aktivitas fisik yang kemudian melukai korban sehingga puncaknya kehilangan nyawa waktu masuk di klaster eksekutor. Jadi itu yang mungkin bisa dianggap turut serta. Tentunya tidak ya. Apa? Dengan penerapan pasal terhadap Eras dan kawan-kawan yang kami lihat bahwa dan penyidik Polda Metro Jaya udah meyakini bahwa mereka ini hanya menjemput paksa saja. Karena Nggak, kan Anda ada 2 tanya pasal. dong ke Eras dan teman-teman, apakah selama dalam perjalanan itu mereka kemudian memukul, menonjok atau melakukan kekerasan fisik memang gitu? di situ kan hanya untuk suruh diam. Suruh diam itu dengan apa? Dengan pisau atau dengan apa? Enggak, mereka tidak melakukan itu. Tidak ada senjata tajam yang Tidak digunakan? ada senjata tajam. Kan kalau macam mereka memakai senjata tajam, tentunya itu kan kita bisa lihat di daftar bukti. Itu bukti-bukti itu tuh tidak ada. Yang betul-betul yang menjadi bukti yang ditahan sekarang di Polda itu handphone aja. Jadi Anda bisa yakinkan bahwa selama perjalanan klien Anda tidak melakukan kekerasan fisik yang bisa saja berujung pada kehilangan nyawa ketika sudah sampai di eksekutor, begitu? Oh tidak, karena kan pada saat waktu diserahkan di landasan pacu Kemayoran, itu kan korban ini dalam keadaan hidup di situ. Iya, iya. Cuma maksudnya gini Bang Andri, kalau orang itu kan misalnya dikasih racun, ya kan mungkin minumnya di mobil, tapi matinya setelah sampai di lokasi gitu loh. Oh tidak. Enggak ya? Tidak. Anda bisa yakinkan itu? Saya yakin. Dan Anda 1000%. sudah komunikasikan dengan klien Anda? Sudah. Oke. Bang Andri, saya harus akhiri diskusi kita, tetapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada pihak kepolisian dan penegak hukum agar kasus ini bisa menjadi terang benderang dan Anda juga yakin bahwa tidak akan ada intervensi? Dengan berjalannya waktu dan perpanjangan penahanan ini, saya yakin tekanan itu dengan sendirinya menurun. Karena ini kan sudah mulai kewenangan jaksa sudah. Iya. Itu.
Ya, tekanannya pindah ke kejaksaan maksudnya. Tekanannya sudah pindah ke kejaksaan seperti itu. Jadi sekarang Anda mewakili berapa orang tersangka? Sekarang sudah 2. Sudah 2, siapa saja? Eras dan Andre. Oke. Akan ada penambahan lagi yang lain. Berapa total nanti? Nanti Semuanya? Nanti mungkin berapa ya? Antara 3 atau 4 lah. Oke, kalau Eras dan Andre sendiri perannya sudah terang benderang, sudah Anda tanyakan? Sudah semua. Karena kita mendampingi. Oke, Itu. artinya dengan dikenakan pasal 328 dan 333, konsekuensi hukumnya adalah 12 tahun penjara. Ya, ancamannya Ancamannya maksimal. kan, ancaman maksimalnya. Dan itu yang Anda perjuangkan, Iya, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Oke, pasal apa yang Anda takutkan kemudian akan disangkakan sebagai bagian dari upaya kami itu? Dari awal yang kami takutin itu adalah bahwa mereka ini turut serta. Itu. Tapi ya kembali lagi bahwa saya apresiasi Ya, kepolisian ya. kepolisian bahwa mereka bisa melihat peran-peran para tersangka ini. Ya, ya. Oke, baik. Bang Andri, terima kasih sudah bersama kami. Selamat kembali melaksanakan aktivitas Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akhiri diskusi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami. Sobat,